Kok ikut untuk yang bagi hutang ayat kok dan untuk yang berhutang je ibu soal berhutang kok pakai tahu ayatnya. Siapa yang memberi hutang Allah berhutang ibu dah ambo loh. Macam tu. Awak nak berhutang Allah lah berhutang je. Itu dia berhutang memang sulit dah jadikan sedekah kata Allah. Begitu. Wa anta saddaku fa huwa khairul lakum tu di Al-Baqarah 280 tu. Kalau orang tu sulit bayar hutang jadikan sedekah lebih baik. Tapi ibu kalau lah jadi sedekah jangan berkomentar je leh. Bu, hutang yang dulu tak usah bayar lah deh. Lah lambo jadikan sedekah mah gitu. Mau kasih bu ya ayo besok kau nak kata bayar hutang je hutang je kurang tu dah mau kita gitu. Itulah menyakiti perasaan. Kalau meminjamkan itu kalau lah nampak orang ko memang agak sulit membayar hutang, jangan kadang-kadang mana dipinjamkan lah. Pinjamkan saja sesuai kebutuhannya lah. Boleh nak nampak gelagat nak kada bayar. Jadi kalau nak tak bayar pun ibu nak bayar lo lalu beko bikin hutang tu lo. Ya kan? Kalau pinjam 10 juta, 100 juta beko hilang dia ibu kan. Kaduh lalu ibu dia tu. Kecuali orang ko betul-betul memang amanah, terpercaya, jujur ibu hutang selama ko. Ibu bara punya pinjamlah. Itu rafa tu. Ya, ditinggikan. Ikan berlipat ganda lo tadi apanya. Derajatnya, pahalanya, ganjarannya, bayarannya. Itu pasti itu. Tak mungkin hutang 1.000 sama lo juga ganjaran hutang 1 juta. Lagi hutang tu sampai nyobai. Misal gini, wak lah berjanji sebulan. Lah datang waktu tempo sebulan, datang leh. Pak, kau lah datang waktunya kalau sebulan dulu Onde lunado le Pak. Lunado pembayar le. Kata Allah fanaziratun ila maisarah, tambah waktunya. Bara tambah waktu sebulan. Okey, sebulan catat. Besok datang sebulan timbul balik. Alun je lain tambah balik. Lah bosan apa? Jadikan sedekah leh. Ndak do kalinya Pak, bosan je lain. Lah bosan apa atau ndak kata bayi bantu leh, jadikan sedekah. Lah udahlah Pak, ndak baalo, ndak tabayi, ndak baalo. Lambo lapen sama. Itulah anak kan masuk PNS kalau minta bayaran orang kau sekian ratus juta. Ibu tahu itu untuk menyogoknya. Ibu agil lah. Sama dosa ibu ya dosa orang tu beko tu mah. Ibu punya di jalannya bermaksiat. Tak boleh. Begitu. Ya, surat 57 ayat 18. Surat Al-Hadid. Saya tuliskan ayatnya ya. Al-Hadid 18. Inna al-musaddiqin wal musaddiqat wa aqradullah qardan hasanan yudha'afu lahum walahum ajrun karim. Nah, kira-kira begitu. Ini ayatnya ya. Kata Allah Al-Hadid ayat 18. Saya surat 57 ayat 18. Innal musaddiqina wal musaddiqat wa aqradullaha qardan hasanan yudha'afu lahum walahum ajrun karimun. Artinya sesungguhnya orang-orang yang bersedekah laki-laki atau perempuan dan menghutangi Allah dengan hutang yang baik pasti dilipat gandakan pembayaran hutang mereka oleh Allah. Dan di samping hutangnya dibayar dengan berlipat ganda, mereka mendapatkan pahala yang mulia, maksudnya surga. Ya, ajrun karim itu maksudnya surga. Nah, jadi ini janji Allah ya. Janji Allah kepada orang yang bersedekah, laki atau perempuan. Lalu dia menghutangi orang. Kalau ada orang terdesak dikasih pinjam, maka dijanjikan Allah lipat ganda bayaran. Bukan sama dengan yang dihutangi. Lipat ganda.
Ya, bukan sekali lipat, berlipat-lipat bayarannya oleh Allah. Selain dibayar berlipat-lipat oleh Allah, maka dapat surga pula, ajrun karim. Ini Bapak Ibu jangan ragu ya. Jangan pernah tidak yakin soal ini. Kena janji Allah nih. Ya, bagi siapa yang bersedekah dan meminjamkan orang, ya, pasti dibayar berlipat ganda oleh Allah utang itu. Ya, dan jaminannya surga, ajrun karim. Itu artinya kita akan lihat redaksi ayat ini, ya, kata per kata sebagai apa, seperti apa ketelitian redaksinya. Pertama, Allah menggabungkan dua perkara di satu ayat. Apa yang digabungkan Allah? Bersedekah dan memberi hutang. Ini satu ayat nih. Wal innal musaddiqin wal musaddiqat wa aqradullah qardan hasanah. Jadi ada dua perkara nih yang disejajarkan, yang disatukan. Bersedekah, sedekah, ya, satu, dua, memberi hutang, ya, menghutangi. Nah, kenapa ini dua perkara dijadikan satu paket di satu ayat? Ini rahasianya bahwa menghutangi itu bahagian dari sedekah. Jadi jangan Bapak Ibu mengira bersedekah itu memberi. Meminjamkan orang itu sedekah. Itu makanya begini, Bapak Ibu kalau baca ayat tentang sedekah, Al-Baqarah 261 sampai 283. Ini ayat tentang sedekah. Ya. Baca di Al-Baqarah 261 sampai 283. Itu ayat tentang sedekah. Bagaimana keutamaan sedekah, apa saja yang disedekahkan, bagaimana menjaga sedekah, apa yang menghapus sedekah. Itu lengkap pembicaraannya itu. Panjang. Tapi di bagian akhirnya 280 sampai 283 itu hutang. Tentang aturan memberi hutang atau berhutang. Nah, kenapa ayat tentang hutang ini dikelompokkan dalam ayat sedekah? Karena memberi hutang itu adalah sedekah. Makanya Ibu, ada hadis, ya, hadis sahih Bukhari Muslim, dari Anas bin Malik. Kata Nabi, ra'aitu lailata usriya bi ala babil jannah maktuban as-sadaqah bi asyri amsalihha wal qardu bi samaniyata asyara. Jadi Nabi kan malam Isra dan Mi'raj diajak jalan-jalan sampai ke surga. Nabi sampai ke surga, sampai ke neraka juga. Itu maka Nabi tahu kenapa paling banyak isi neraka itu ibu-ibu, karena digambarkan isi neraka itu malam itu. Iya. Di malam itu digambarkan, Nabi sebutkan, oh ternyata begini ya isi neraka gitu. Nah, Nabi juga diajak ke surga. Nah, di depan pintu surga tu Nabi ada baca tulisan, ada tulisan. Kan Nabi kan tak bisa baca. Ditanya ke Jibril, apa itu tulisan itu? Kata Jibril, itu tulisannya bersedekah nilainya 10. Memberi hutang nilainya 18. Nah, itu kata Nabi begitu. As-sadaqah bi asyri amsalihha. Bersedekah itu 10. Nih. Tapi kalau memberi hutang 18 kata itu di pintu surga itu. Kenapa dituliskan di pintu surga? Karena dua-duanya masuk surga. Yang bersedekah masuk surga, yang memberi hutang masuk surga. Itu makanya di depan pintu surga dituliskan itu. As-sadaqah bi asyri amsalihha wal qardu bi samaniyata asyar. Nah, ternyata memberi hutang lebih besar 18. Ya, bersedekah 10. Nabi tanya ke Jibril, ma balul qardi afdalu minas sadaqah? Jibril, kok bisa pahala meminjamkan lebih banyak daripada bersedekah? Padahal uangnya kembali nanti kan? Bapak Ibu kalau minjamkan orang kan dibayar. Kalau sedekah kan tidak dibayar. Pergi uangnya. Lah kenapa sedekah lebih banyak pahalanya padahal dibayar nanti?
Kata Jibril, li'anna sa'il yas'alu wa indahu wal mustaqrid la yastaqridu illa min hajatin. Engkau kalau bersedekah, boleh jadi dia punya. Bapak Ibu kalau bersedekah ke saya, sesuatu boleh jadi saya tidak butuh. Karena saya punya, cuma saya malu aja, tidak enak menolak, saya ambil aja. Tapi kalau saya datang meminjam, pasti karena sangat perlu. Begitu kata Jibril. Itu rahasianya kenapa berhutang atau memberi hutang pahalanya lebih besar daripada bersedekah. Tapi itu rahasia pertama kenapa al-musaddiqin wal musaddiqat wa aqradullah itu di satu ayat. Bahwa memberi hutang ke orang itu adalah juga sedekah. Sedekah. Bahkan sedekah memberi hutang itu lebih besar pahalanya daripada kita bersedekah yang tidak kembali uangnya. Kalau kita meminjamkan, uangnya kembali, tapi pahalanya lebih besar karena min hajatin, kata Jibril. Karena dia sangat terdesak, maka dia datang kepada engkau. Awak kalau tak sasak ke ibu, itu tak ada haragu diri itu ke ibu. Iya. Itu yubana menunduk ke orang itu. Membana. Itu dah. Tak ada ego, harga diri hilang tuh ketika berhutang tuh. Itu maka hutang tu disebut dainun. Ya, hutang itu disebut dainun. Ya, di ayat 282 itu, surat Al-Baqarah itu, hutang disebut dainun. Kenapa hutang disebut dainun? Karena dain itu artinya tunduk. Dain itu artinya tunduk. Khuduk, tunduk. Makanya agama disebut din karena tunduk. Kenapa hutang disebut dain? Iza tadayantum bidainin, karena hutang tu menunduk-nunduk orang kenya. Ada tak orang kalau hutang ke ibu? Bu, pinjam peti lah, boleh, tak masalah lah, tak ada itu. Ada tu. Hanya kau minjam peti kau, tu jangan rengkang. Namanya alak lah dia nak kena pinjam peti cetul lah tu. Pasti nunduk-nunduk tu. Bu, buli yang bawa membana, bawa ke ibu. Tapi itu bahasanya. Pasti ia mana lunak gigi pada lidah cik orang itu. Yang situlah sifatnya tu. Tu makanya memberi hutang tu pahalanya lebih besar karena dia betul-betul dalam keadaan hina ketika itu. Betul-betul keadaannya rendah sekali, sedang tidak berdaya, maka dia tundukkan dirinya ke kita. Tu maka lebih kadang perlu bagi hutang tu. Kalau dia bersedekah, kalau ibu bersedekah, belum tentu dia butuh. Dia tidak menghinakan diri ke depan ibu kalau ibu bersedekah ke dia. Tapi kalau dia berhutang tu menghinakan dirinya tu. Tidak ada lagi dia pikirkan kehormatannya tu. Ya. Itu kenapa pahala memberi hutang lebih besar tadi. Ya, kalau bersedekah 10, kalau berhutang memberi hutang 18. Itu satu. Kenapa ini dipaketkan ya? Sedekah dan qard. Ya, qard itu artinya hutang. Ya, jadi bahasa awak ya qard, kredit. Kredit. Iya, kredit itu bahasa Arab tuh, qard. Ya. Jadi kredit kan, kredit. Jadi bahasa Arab. Banyak bahasa Arab ke bahasa awak ke ibu. Bahasa Minang pun banyak bahasa Arab ibu. Pondok itu bahasa Arab tuh. Kan pondok itu artinya hotel. Di awak di sawah letaknya, kandang ayam gitu. Salah pakai saja gitu. Ada Sarawak tu bahasa Arab tu ibu, sirwal. Sirwal bahasa Arab tu, kotak tu dipotong, dikarik. Ya tu. Kotak. Jadi sirwal kotak tu arti celana yang dipotong. Cuma di awak dah rancak bunyinya lah itu. Iya bahasa Arab itu. Sirwal kotak. Celana yang dipotong artinya tu. Bukan sependek sampai situ. Cuma buat sabit kini kau dah lama bunyinya lah itu ya. Padahal tu biasa aja orang Arab tu sirwalun kotak tu ya tu. Nah, jadi itu rahasianya bu ya, memberi hutang pahalanya lebih besar daripada yang bersedekah. Tapi ibu jangan mancam orang jiko ayat ko. Bu bisa bu pinjam peti gak 1 juta. Jadi ibu ambo kini sedang ada banyak kapal ada. Ibu tak mengerti ayat ko. Tak boleh macam orang ayat kalau kau.
Jadi ibu surah lah ayat kakinya. Ya artinya ya, itulah kalau memberi hutang kau palu lebih kadang gitu. Yang kedua, coba ibu perhatikan ya. Kata musaddiqin ini dua ya, bersedekah satu, berhutang satu ya. Ini sedekah, ini hutang. Nah ini. Kata memberi hutang ya, orang yang bersedekah. Orang yang bersedekah itu kan janjikan tadi oleh Allah kan yuda'afu nih. Berlipat-lipat pahalanya. Memang bersedekah itu berlipat-lipat pahalanya. Maka minimal 10 tadi. Ya dah. Kalau di surah Al-Baqarah itu tentang sedekah itu ayat 264-nya itu kan seperti satu biji menumbuhkan 7 tangkai lalu 100 biji setiap tangkai 700 kan? Artinya lipat gandanya banyak lah, macam-macam lipat gandanya itu. Nah, kata orang yang bersedekah musaddiqin. Musaddiqin ini Ibu, ini secara morfologi ini salah ini. Ya, musaddiq ini salah ini. Karena harusnya mutasaddiq. Coba baca nanti Al-Ahzab ayat yang ke-35. Surat 33 ayat 35. Ya. Al-Ahzab 35 ya. Coba baca bagian tengahnya. Wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat. Begitu dah. Wasabirin wasaimin wasaimat wal hafizina furujahum wal hafizat wazakirinallaha katsiran wazakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran aziman. Jadi Allah janjikan di sini ajran aziman, pahala yang besar. Untuk siapa? Namanya al-mutasaddiqin. Beda ya? Al-mutasaddiqin, di tengahnya tengok ayat itu. Al-mutasaddiqin wal mutasaddiqat. Ada ya? Itu yang benar. Secara morfologi dari kata sadaqah lalu menjadi tasaddaqah. Mazid 2 huruf namanya itu. Tasaddaqah pelakunya mutasaddiq. Kalau banyak dia mutasaddiqin nih. Ini yang benar nih. Mutasaddiqin, mutasaddiqat. Harusnya itu. Tapi di surat Al-Hadid itu diganti tanya dengan shad sehingga double shadnya menjadi musaddiqin. Beda bunyinya lagi ya. Kalau artinya tidak beda, cuman maknanya beda. Karena begini Bapak Ibu, penggantian ini tidak wajar. Ini dalam ilmu bahasa Arab boleh saja huruf itu diganti supaya ringan diucapkan kalau makhrajnya berdekatan. Seperti shad diganti sa boleh, ya. Seperti kata yabsutu menjadi yabsutu, itu boleh. Ta diganti ta boleh. Seperti kata istafa menjadi mustafa. Ta diganti ta. Karena berdekat ta dan ta. Atau ta diganti da. Seperti istahama menjadi izdahama. Boleh. Tapi ta diganti shad tidak boleh. Karena ta dan shad itu jauh makhrajnya. Tidak sejenis, tidak dekat itu. Kalau ta da dekat. Ta ta dekat. Sa sa dekat. Kalau ta dan sa jauh. Tak boleh itu. Ibu-ibu ada yang buat minum? Oh, enggak payah bunyi batu ibu. Ya. Nyo semangat tak budu tapi tenaga tak ada lah itu ya. Ya enggak apa-apa kalau ada minum dibagi aja ibu. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, jadi musaddiqin, musaddiqat itu tidak wajar secara gramatikal. Nih ya, yang wajar tuh ini
Al-mutasaddiqin wal mutasaddiqat itu normal, itu yang sah. Secara gramatikal ini yang sah nih. Tapi oleh Allah diganti taknya dan sad di sini sehingga menjadi dua yang berlipat. Yang berlipat itu bahasa Arabnya mudha'af. Sad mudha'af, mus dal mudha'af, saddaq. Kalau di sini hanya satu yang berlipat dalnya saja, mutasaddiq. Apa maknanya? Kenapa begitu? Karena begini Ibu. Ini huruf yang berlipat-lipat itu bahasa Arabnya mudha'af. Itu istilahnya ya. Mudha'af. Ibu catat aja dulu. Ibu pandai surang saya beko rumah. Saya lah. Jangan ibu rusuh lah. Istilah ustaz ku apa? Catat saya dulu. Beko nya paham surang saya beko. Saya lah ibu kamu. Tu aku lama suruh belajar bahasa Arab terus supaya connect capek. Jadi ini namanya mudha'af. Mudha'af artinya berlipat. Ya, berlipat itu bahasa Arabnya dha'afa yudha'afu. Nah, kenapa di sini lipiknya banyak? Musaddiq. Kenapa di sini lipatnya cuma satu? Mutasaddiq. Karena di surat Al-Ahzab ayat 35 Allah hanya menjanjikan ajran aziman, pahala yang besar. Karena sedekahnya sekali lipat saja. Kalau yang ini janji Allah yudha'af, diberikan berlipat-lipat. Karena berlipat-lipat balasannya itu karena sedekahnya berlipat-lipat pula. Jadi yang tidak sama Bapak Ibu sedekah 2.000 dengan 10.000 nilainya yang tidak sama. Makanya semakin banyak lipatannya semakin banyak pula lipatan pahalanya. Gitu tuh. Awak kan kadang-kadang gitu Ibu. Kalau lalu kotak tu kan neng ketik bercari tu kan. 5, ada 2, kau nak 5, ada 10. Jarang nak satu bercari mana satu tak ada lah tu. Tu pahala tak berlipet-lipet tu tak mau lah tu Ibu. Kata. Makanya beda, lipatan huruf mempengaruhi lipatan pahala. Begitu. Yang di sini ajran aziman, pahalanya besar saja. Ya memang setiap sedekah pahalanya besar, iya. Sampai kasih minum anjing saja masuk surga pelacur kan besar namanya tuh. Tapi lipatan-lipatan kebaikan yang kita terima tu tergantung lipatan sedekah kita pula. Makanya Abu Bakar tak pernah bisa ditandingi sedekahnya. Semua sahabat berlomba-lomba mengalahkan sedekah Abu Bakar sampai mati tidak ada yang bisa mengalahkan. Karena sedekah Abu Bakar tu tidak satu lipat, berlipat-lipat. Sampai suatu ketika Nabi suruh infak, kita mau perang. Tanya sahabat, kamu berapa? 1/4. Kamu? 1/4. Kamu? 1/2. Umar 1/2. Abu Bakar semua. Ketika Nabi bertanya Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk anak istrimu? Kata Abu Bakar, Allah dan Rasulnya. Wajar kata Nabi, Abu Bakar namanya dipanggil dari semua pintu surga. Kenapa? Karena musaddiqin. Abu Bakar bukan mutasaddiqin. Ada orang bersedekah namanya mutasaddiqin. Ada orang bersedekah namanya musaddiqin. Beda tuh. Yang bersedekahnya mutasaddiqin, ajran aziman. Kasih pahala. Iya, besar. Iya. Tapi kalau musaddiqin, yudha'afu. Lipat pahalanya tidak tanggung banyaknya. Nah, makanya Bapak Ibu, ya tidak samalah. Ya, kedudukan surga orang kaya dan orang miskin. Mana pula sama. Itu makanya sahabat orang-orang miskin kan bertanya ke Nabi. Siapa di antara kami yang paling dulu masuk surga? Kata Nabi, fuqara muhajirin. Orang-orang miskin dari orang muhajirin. Wah. Lalu besok datang, ya Rasulullah.
sepertinya orang-orang kaya ini lebih dulu pula dari kami masuk surga. Kenapa? Bukan hanya dulu, surganya lebih tinggi dari kami. Kenapa? Mereka bisa haji umrah, kami tidak bisa. Mereka bersedekah, kami tidak bisa. Mereka bantu anak yatim, kami tidak bisa. Kami salat, mereka salat. Kami tahajud, mereka tahajud. Kami puasa, mereka puasa. Tapi yang tadi itu tidak bisa kami kerjakan. Kata Nabi, betul. Mereka duluan dan lebih tinggi surganya. Sekarang begini, mau tidak kalian saya tunjukkan, kata Nabi, amal yang bisa mendahului mereka. Apa itu? Apa aja? Setiap selesai salat, bacalah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Yang ke-100, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setiap salat 5 kali. Okey? Bahagia mereka dapat password, ya, dapat apa? Ya, dapat jimat, ya. Tapi besok datang lagi mereka. Datang lagi. Berarti bojo lihat cik Nabi. Rasulullah bocor yang patang. Bocor. Ada orang kayu dekat kami patang tagak. Tak dengar lah dinyo. Lanyo baca lo sama-sama. Kata Nabi, zaka fadlullah ba'dahum ala ba'din. Kalau ada orang kaya yang seperti itu, memang surganya tidak bisa kalian tandingi, kata Nabi. Jadi orang kaya itu surganya paling tinggi karena infaknya lebih banyak. Karena kalau dia musaddiqin yuda'afu lahu. Kalau dia mutasaddiqin ajran aziman. Beda. Jadi Bapak Ibu, orang kaya itu, kalau Bapak Ibu, apa yang bangun masjid kau kemudian masuk surga kau? Awak semen sakaruangnya bebe. Ya enggak? Aduh kapan dulu ya Pak, kalau masuk surga kau? Masjid sekarang kau yang bangun kau? Dah betul? Ya tidak mungkinlah surga orang kaya sama dengan surga orang miskin. Dulu orang miskin ke surga mungkin. Karena hisapnya lebih murah. Gitu. Karena orang miskin tak ada kita tanya lah. Dicari listnya tak ada lah. Cik malaikat, apa hilang lah masuk lah. Tak ada tanya lah. Orang kaya makuk lambik pertanyaannya banyak. Tapi dia surganya lebih tinggi. Kenapa? Dia musaddiqin. Sedekahnya berlipat-lipat. Saya tidak tahu pasti, tapi saya dengar bisik-bisik kata, ya, ini untuk masjid ini per bulan itu berapa? 50 juta entah berapa lebih. Bapak tu tiap bulan tu ke masjid kita ni puluhan juta per bulan ni untuk listriknya, airnya, apa-apa rasional segala macam. Kau taluk dah Pak Ibu. Ustaz mengecek sebenarnya pandai ke cutu lah tu itu. Ya tak piti lah. Jadi Bapak Ibu, lipatan sedekah menentukan lipatan kebaikan di akhirat. Itu makanya dibedakan antara mutasaddiqin dengan musaddiqin. Bukan serampangan Allah itu mengganti ta dan sad itu. Secara gramatikal salah, iya salah, tapi itu bukan salah, namanya itu style, gaya. Allah menampilkan satu bentuk ungkapan yang di situ ada makna yang halus. Kenapa diganti mutasaddiqin menjadi musaddiqin? Karena ada konteks yang berbeda. Gitu. Nah, jadi Bapak Ibu, ya, ahli sedekah semua masuk surga, ya itu maka dituliskan di pintu surga tuh. Tapi level surganya ditentukan level sedekahnya, lipat ganda sedekahnya. Tuh. Lalu yang ketiga, itu didahulukan musaddiqin dari musaddiqat. Ini ya. Innal musaddiqin wal musaddiqat. Musaddiqin siapa? Laki-laki. Ya tak? Musaddiqat perempuan. Sama dengan di Al-Ahzab tadi juga begitu tuh. Al-mutasaddiqin wal mutasaddiqat. Kenapa dalam bersedekah itu laki-laki didahulukan dari perempuan? Kenapa Allah tidak berkata innal musaddiqat wal musaddiqin? Bisa enggak? Bisa. Bisa saja. Tapi Allah tidak, yang bersedekah laki-laki atau perempuan? Laki-laki dulu. Kenapa?
Dalam kaidah bahasa, mendahulukan kata itu salah satu maknanya itu ahamiyah namanya, atau afdaliyah atau aglabiyah. Kalau al-afdaliyah itu lebih utama, lebih penting, itu ahamiyah. Lebih dominan kalau aglabiyah. Kenapa laki-laki disebutkan dahulu? Karena laki-laki itu lebih penting, lebih utama bersedekah ketimbang perempuan. Kenapa? Karena laki-laki dia punya harta. Kalau perempuan kalau ingin bersedekah dia harus minta izin suaminya. Itu makanya dalam hadis Bukhari, wa ma anfaqat min nafaqatin illa bi amrih. Seorang perempuan tak boleh bersedekah kalau tidak diperintah suaminya. Itu kenapa laki-laki disebut bersedekah. Karena yang dituntut bersedekah, yang lebih utama bersedekah, itu suami laki-laki, bukan perempuan. Tapi sedekah kami, itu include ke sedekah ibu. Karena yang punya harta kami, dulu ibu-ibu kan nak mencari loh. Zaman susu ibu kan menerima saja. Ya tak? Dulu ibu-ibu kan, kalau bahasa kampung ibu kan, batande saya pandainya dulu. Ya kalau kini ibu kan santiang mencari. Kalau kini malah apa lebih tak belanja ke ibu pakai ya toh. Kalau zaman sisuk kan ibu kan di rumah, apa lah bekerja. Maka duit itu duit suami. Maka ibu-ibu dah tuntut bersedekah, suami yang tuntut bersedekah. Kalau istri kau bersedekah, dia minta izin ke suami. Dah. Ambo kau bersedekah, silakan. Itu makanya dalam agama, ibu-ibu tidak boleh bahkan memberi ke orang tuanya kalau tidak izin suaminya. Kecuali harta ibu, terserahlah. Tapi uang belanja suami dia agen ke ibu, bu, kau belanja. Itu ibu agen ke orang gaya ibu. Tidak boleh merampok ibu namanya itu. Yalah. Yang untuk belanja cenya, belanja dapur. Ibu agen ke orang gaya ibu. Sehingga apa kau tak makan sambal yang sedih, yang idealnya leh. Ya dah lah kantang taruang saya lagi ya apa saya leh. Ya kan tempe tahu saya leh. Harus makan ikan, makan dagingnya tak sadar leh. Tak merampok ibu nama itu. Merampok tu. Ibu tak boleh bersedekah. Kecuali itu harta ibu, pencarian ibu, memang tu mau usaha ibu, terserah pakailah. Tapi yang uang suami tak boleh disedekahkan kalau tak ada ACC kami. Bahkan ibu babelanja pun itu bagian sedekah tu ibu. Itu pun babelanja itu ACC juga. Makanya ibu kalau kau belanja ke pasar tu list belanja tu baca lihat juga kapak tu mah. Pak kau belanja ai. Ke di Bali ai. Hanya cek dapat tu mah aku nak perlu. Kau nak perlu. Kau nak perlu. Kalau ibu perlu satu ikut tu percaya lah kamu. Iya. Tak percaya apa? Cubalah agilah ibu ke piti. Tu suruh ke pasar. Bu, kau belanja piti apa kalau pasar? Pulang tanyalah tu pak. Bu, le belabi piti tadi. Okey cak ibu tu. Ai kau belabi. Sado mahal kini mah cukup sini. Sam cukup saya tidak lah dia. Maka carian kapak dulu. Itu kenapa ibu bersedekahnya belakangan. Bapak-bapak duluan nih musaddiqinnya didahulukan daripada musaddiqat. Karena yang punya harta itu suami. Begitu. Ya, yang punya harta itu suami. Ya, yang dominan di rumah itu ya suami. Itu makanya Nabi Yusuf membuat perumpamaan keluarganya dengan bintang, matahari, bulan. Bintang itu 11 bintang itu saudaranya, anak-anak. Yang matahari bapaknya. Yang bulan ibunya. Nah, bulan bisa tidak bercahaya kalau tidak ada cahaya matahari? Tak boleh. Karena bulan tidak punya cahaya sendiri. Cahaya bulan itu cahaya matahari. Dan si bulan ini muncul kalau mataharinya sudah hilang. Selama matahari muncul, bulan hilang. Gitu tuh. Maka di rumah tu ibu. Kalau kami mengecek, ibu antuk. Ke matahari. Hilang bulan lu. Hilang matahari baru bulan muncul. Itu pun cahaya kami tu tadi tu. Jadi kebijakan bulan, kebijakan matahari.
Makanya ibu kalau berbelanja tuh harus ACC matahari. Karena dia sumber cahaya. Gitu tuh. Ya. Kadang-kadang ibu gue protes, Pak. Ustadz ku awak sih merasai dia. Apa-apanya bela tari. Ada mau bela apa-apa. Itu ayat begitu aturannya. Lu mau bela apa-apa amboloh. Ada lu buang mau bela apa-apa lah tuh. Jadi itu alasannya kenapa musaddiqin didahulukan dari musaddiqat. Ya, karena boleh jadi didahulukan musaddiqatnya. Ya. Coba nanti kalau ya, maknanya macam-macam ya Bu ya. Tapi ini maknanya lebih dipentingkan laki-laki yang bersedekah ketimbang perempuan. Tapi ibu tidak usah khawatir. Kalau ibu tidak bersedekah, itu sedekah bapak itu ya sedekah ibu. Karena ibu dituntut ibadahnya cuma 2 saja, salat 5 waktu, habis itu puasa Ramadan saja. Yang ketiga, ibu sudahlah ikut saja perintah bapak itu. Di surga beliau nanti ibu ikut. Begitu, ya. Kadang-kadang ada ibu ke berkorban ngotot lah beliau. Pak kapak saya korban bilolo ambo satu. Tak perlu. Karena cukup bapak saja. Nabi selama hidup tidak pernah istri beliau ikut berkorban. Maka Nabi kalau berkorban berkata, "Ya Allah, terimalah korban Muhammad dan keluarganya." Tak pernah istri Nabi berkorban. Tak pernah. Itu kenapa dalam soal ibadah selalu laki-laki didahulukan. Seperti bersedekah, musaddiqin wal musaddiqat. Ahamiyah yang paling penting bersedekah itu laki-laki. Perempuan kalau ada mampu silakan, tapi tidak dituntut, yang dituntut laki-laki. Gitu. 3. Allah dahulukan musaddiqin dan musaddiqat dari aqradullah. Bersedekah baru meminjam, memberi pinjaman. Nah, kenapa didahulukan bersedekah dari memberi pinjam? Nanti ada tata urut tu Bu, tak serampangan tu. Nah, salah satu maknanya tadi aghlabiyah, dominan. Artinya apa? Di dunia ni mana yang lebih banyak orang memberi pinjaman atau orang yang bersedekah? Lebih banyak orang yang bersedekah. Karena lebih banyak orang yang bersedekah diletakkan di depan. Makna dominan namanya. Begini. Coba Bapak Ibu baca nanti surat Al-Maidah 38. Dibaca Al-Maidah 38 ya. Surat yang ke-5 38. Apa kata Allah? Wasariku wasarikatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan potong tangan mereka. Laki-laki dulu ya. As-sariku was-sarikatu. Kenapa pencuri laki-laki dulu? Karena yang paling banyak mencuri laki-laki. Iya. Kalau laki-laki kok rasa takutnya enggak tipis. Nyo badannya kuat, nyo bisa melawan. Kalau perempuan jarang mencurinya, kecuali mencuri uang suaminya banyak. Aduh. Kalau perempuannya takut mencilok, nyo lari, nyo lambe, nyo tak bisa melawan mereka loh. Itu makanya pencuri laki-laki dulu, dominan namanya. Yang dominan mencuri itu laki-laki. Maka begal laki-laki, pencopet laki-laki. Itu kenapa wasariku wasarikatu. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan. Tapi baca surat An-Nur ayat 2. Ya, surat An-Nur ayat 2. Nah, An-Nur ayat 2. 24 ayat 2. Apa kata Allah? Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina perempuan dan pezina laki-laki, cambuklah mereka 100 kali. Laki-laki atau perempuan dulu? Perempuan. Mencuri laki-laki dulu.
Kalau berzina, perempuan dulu. Ayatnya begitu, redaksinya. Kenapa azaniyah dulu, pezina perempuan dulu, bukan laki-laki? Karena di dunia ini sejak dulu yang dominan menjadi pezina itu perempuan. Maka ada profesi profesional PSK namanya. Tidak ada itu LSK, tidak ada. Ya, apa namanya itu ya? Iya, tapi zaman sekarang itu pun tidak banyak. Tidak banyak. Yang banyak itu perempuan. Yang profesinya menjadi pezina itu dominannya perempuan. Laki-laki ada dikit. Itu makanya dulu perempuan dalam konteks azaniyah. Pencuri dulu laki-laki, asariku wasarikatu. Dominan nantinya. Dulu. Nah, kenapa didahulukan bersedekah daripada memberi hutang? Karena orang bersedekah ini lebih banyak daripada yang memberi hutang. Karena kalau bersedekah satu orang bisa. Bahkan bersedekah bisa separuh korma. Ya enggak? Bahkan bersedekah ya bisa 1.000, 2.000. Kalau membagi hutang, tidak mungkin hutang 1.000. Hutangku ratusan ribu, jutaan. Makanya yang bisa memberi hutang ini tidak banyak orangnya. Tidak banyak. Kalau yang bersedekah banyak. Ya. Yang bisa bersedekah itu terlalu banyak. Semua kita bisa bersedekah. Tapi belum tentu semua kita bisa menghutangi orang. Karena menghutangi ini jumlahnya sedikit, ditaruhlah di belakang. Karena yang bersedekah itu lebih banyak, maka ditaruh di depan. Karena bersedekah itu lebih mudah. Satu orang bisa. Itu makanya banyak orang yang bersedekah. Satu orang bisa. Kalau memberi hutang, tak satu orang bisa lebih, Ibu. Itu ya. Nah, itu. Kenapa didahulukan bersedekah dari memberi hutang. Lalu berikutnya, yang kelima. Innal musaddiqin wal musaddiqat wa aqradullah qardan hasanan. Itu bersedekah itu kata benda. Maka ada alif lam ya. Ini namanya isim. Isim fa'il namanya. Memberi hutang ini fi'il. Kata kerja. Bersedekah itu bahasa Arabnya kalau kata kerja tasaddaku. Tasaddaku. Ya. Kalau orang yang memberi hutang muqrid. Kenapa bersedekah kata benda? Kenapa memberi hutang kata kerja? Kenapa tidak sama-sama kata benda? Kenapa tidak sama-sama kata kerja? Ini ya. Ini kajian ini untuk mahasiswa pasca nih, Bu ya. Bahasa Arab untuk pasca ini ya. Tapi Ibu nikmati sajalah ya. Lah nampak dan ibu-ibu kalau mulai gak barik kapan lo Pak. Ya begitulah ilmu ke Ibu. Ya tu. Nya kalau lah serius ke Ibu, setan tak sanangnya mencari awak Ibu. Nyambu-nyambu telingo tu, tidurlah. Hanya kalau huru-hara, setan istirahatnya. Ya, tapi kalau serius setan kok karjo-karih juga Ibu. Ayolah kamu. Nah, jadi kenapa kata kerja pada meminjamkan? Kenapa kata benda pada bersedekah? Ada satu kaidah. Kata benda itu maknanya tanpa batas. Kata kerja itu maknanya ada batasan waktu. Nah, itu bahasa Arab itu kaidahnya. Mencuri atau misalnya berbohong, itu kata kerja kan? Kalau berbohong, orang bertanya kapan? Kemarin, sekarang, atau besok? Tapi kalau pembohong, ada masanya. Karena pembohong itu kata benda. Kata sifat. Kalau berbohong kata kerja. Yang namanya kata kerja ada limit waktu, ada batasan-batasan. Kalau kata benda mutlak tanpa limit waktu, tanpa batasan. Kenapa bersedekah kata benda? Karena sedekah ini tanpa limit. Meminjamkan ada limitnya. Itu maka meminjamkan kata kerja. Bersedekah tidak ada limit. Tidak ada limit orang, tidak ada limit waktu, tidak ada limit bentuk. Tidak ada sedekah itu, tidak ada limit. Mutlak sedekah itu.
Ya. Ibu bersedekah boleh ke orang kaya, boleh ke orang miskin, boleh ke kawan, boleh ke lawan. Tak ada batas sedekah tu ibu. Jadi ibu kira sedekah aku ke orang miskin, kurang kaya sedekah je. Hadiah tu sedekah tu ibu. Ibu perlu baragi ke orang kaya tu, awak perlu je nyo. Suatu hari tak sasa dapat je beko lapang beko tu mah. Orang kaya ko je pilih ibu. Ya orang kaya ko sedekah awak kinyo. Hadiah tu sedekah tu. Tu makanya hewan kurban setelah disembelih wa at'imul qani' wal mu'tar, bagilah dagingnya ke orang kaya dan orang miskin. Orang kaya dikasih. Karena bersedekah tu unlimited. Tidak ada batas orang. Ke istri, itulah sedekah yang paling hebat. Makanya Nabi ditanya oleh sahabat Indid Dananir, ya Rasulullah saya punya harta banyak, ke siapa saya ingin bersedekah? Ibda biman ta'ul, bersedekahlah ke orang yang kau tanggung hidupnya, istrimu maksudnya itu. Sedekah terbaik itu ke istri, kada sedekah wajib tu malah. Ya, makin banyak apa bersedekah ke ibu makin tinggi surga pak. Ah, ke cik ibu ada yang koko le cocok ke macam. Ya. Yang tadi ndak tu. Ya tu. Ni ibu kan kata tujuh linyo pak, tu cocok eh. Nah, jadi sedekah tu unlimited, ke orang tua sedekah, ke anak sedekah. Apa je dikira membanding baju anak, membanding sepatu anak tu ndak sedekah? Sedekah tu. Itu kenapa bersedekah tu kata benda. Karena ndak ada limit orang, kita bersedekah ke siapa saja. Bukankah kata Nabi, orang yang menanam pohon, andai pohon itu tak berbuah, kata Nabi, daunnya cukup dimakan ulat sedekahnya. Ibu nanam pohon, dimakan ulat daun pohon itu sedekah. Itu makuk bunga ibu digigit ulat, jadi tokok ulat itu. Biarlah dimakan ulat daun bunga tu. Sedekah. Bunga tu, ulat tu makhluk enggak? Makhluk ibu. Ya, kalau dimakan ulat apa tu, bunga ibu tu, sedekah. Karena sedekah tu tidak mesti ke orang. Binatang tu sedekah tu ibu. Ibu ku ada menanam jambu, menjadi lengkiang, dimakan kaluang, dimakan itu musang, sedekah tu ibu. Tu makok jenis sungkuit lah jasoi buah lengkiang tu, sedekah. Iya, sedekah ibu. Percaya ibu kamu. Ada. Ya nak dapat makan pasar banyak mah Bali dah. Itu dulu ibu cari itu. Banyak entah di pasar lengkiang Bali dah. Ni Sebatang tu lo ke Bu Arok tu. Kecuali ibu memang petani lengkiang dah bah lah. Kau Sebatang ke rumah tu. Jadi pasar sebanyak entah tu, sedekah tu loh itu. Tapi mau begitu ibu, sedekah tu unlimited tu makanya dijadikan kata benda bersedekah. Tak ada batas waktu. Siang malam bersedekah tu makanya allazina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar. Mereka berinfak bersedekah siang malam tanpa henti. Karena memang bersedekah tu tanpa batas. Tak ada batas waktu. Tak ada batas orang. Tak ada batas objek. Bahkan kata Nabi, kalau kau tak punya uang, angkat batu dari jalan apa nampak duri paku, sedekah. Engkau berkata yang baik, sedekah. At-tabassum ala wajhi akhika sedekah, tersenyum ketemu orang sedekah. Ibu kalau kurang piti menyerigi. Itu tak pandai nyerigi saya. Ngambuk-ngambuk je. Kau di pengajian mengambuk je bagai ibu ke ya mana. Senyumlah, jangan ngambuk-ngambuk je. Kau duduk di sudut di belakang. Ibu. Senyumlah. Ya tu. Tu aku no ibu ngambuk-ngambuk. Ya tu. Rugi ibu. Apa banyak bercali ibu kau duduk belakang tu. Orang lah galak dah tu. Apa salah satu lo galak je orang tu seketik. Ya tu. Ya, jangan ibu menganggap sedekah tu materi aja ndak. Hal-hal yang membuat orang bahagia senang tu sedekah. Bahkan kata Nabi, ya, seorang laki-laki mendatangi istrinya pun sedekah. Tu kata Nabi begitu. Mendatangi istri sedekah. Bahagia anda istri didatangi ya, sedekah tu. Ya.
Kurang-kurang piti cocok sama dok ibu. Nah, itu kan mustadikin ya. Tidak payah sedekah aku ibu. Itu makanya kata benda tu tanpa batas sedekah tu ibu. Ya toh? Nah. Tapi kalau meminjamkan tidak ada limit. Pertama limit orang meminjam orang tersasa. Nah gitu. Tidak satu orang loh. Orang yang bisa meminjamkan pun terbatas orangnya. Orang yang kantongnya tabalnya. Yang kantong tipis tidak bisa minjam loh. Yang simpilik tidak bisa minjam loh. Ya tak? Atau makanya akradu itu kata kerja, bukan kata benda. Termasuk meminjam kau ada limit waktu pembayaran. Itu makanya kata Allah, iza tadayantum bidainin ila ajalim musamma. Kalau engkau berhutang, tetapkan jadwal pembayaran. Berarti ada limit. Itu makanya akradu. Tidak boleh berhutang tu tidak ada batas. Bu, pinjam apa piti? Berapa? 10 juta. Bila ke dibayar? Saya bila dibayar saya lah tersaras. Ada amu macam tu dah tu. Tak boleh. Berjale-jale sebulan, 2 bulan, berjale. Beko ibu mengecek macam tu, bila bayar? Bila ada saya lah. Biasa utas sasak bu minta kenya. Bu, bau hutang patang. Pi bila ada saya. Boleh ada lah, minta lah. Ada payah hak beko. Ya tak, berjale-jale bu. Karena utang itu ada limit waktu, maka kata kerja akradullah. Kalau sedekah tidak ada limit waktu, tidak ada limit jumlah, tidak ada limit penerima, tidak ada limit bentuk. Karena mutlak sifatnya sedekah, maka dijadikan kata benda yang sifatnya mutlak pula. Gitu, tu rahasianya tu. Jadi itu bedanya kata benda dan kata kerja ya. Makanya Bapak Ibu sedekah itu memang tidak boleh kita los sehari pun dari sedekah. Karena ada hadis Bapak Ibu, hadis riwayat Bukhari, hadis dari Abu Hurairah. Apa kata Nabi? Ma min yaumin yusbihul ibad fihi illa malakani yanzilan. Tidak datang subuh, artinya tidak pagi hari, tidak datang subuh kecuali setiap subuh turun 2 malaikat. Untuk apa malaikat yang 2 turun? Hanya untuk berdoa. Apa doa malaikat yang satu? Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Tuhan, tolong berikan bayaran berlipat ganda orang yang bersedekah pagi ini. Lalu yang lain berkata, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikan yang kikir di hari ini, yang tidak bersedekah di hari ini, kehancuran hartanya. Itu hadis Bukhari. Setiap subuh malaikat turun. Hanya mendoakan 2 orang tu. Yang satu berdoa Allahumma a'ti munfikan khalafan. Yang bersedekah, yang berinfak, berikan berlipat ganda balasannya. Yang kikir, mumsikan, a'ti talafan, beri dia kehancuran. Itu alasannya kenapa kita setiap subuh bersedekah. Itu hadisnya tu. Hadis Bukhari tu. Makanya ibu-ibu saya sarankan ni, you pokok setiap pagi subuh tu buatlah 2,000. Ya kan tak banyak-banyak 2,000. 2,000 tu, dekat pintu tu kalau nak kena lalu kat tiang mereka sudah sumayang tu. Kalau ibu tak bersedekah pagi tu, doa malaikat begitu. Kehancuran bagi yang tak bersedekah di pagi ini. Tapi berlipat ganda beri balasan yang bersedekah. Itu artinya sedekah itu setiap saat. Karena bersedekah tidak ada limit waktu. Karena itulah dijadikan al-musaddiqin, bentuknya kata benda. Nah itu. Berikut yang ke-6. Wa akradullah qardan hasanan. Siapa yang meminjamkan Allah. Ingat bahasanya. Akradullah. Memangnya Bapak Ibu yang datang meminjam orang atau Allah? Orang. Harusnya Allah berkata wa akradun nas, yang meminjamkan orang. Tapi bukan orang, yang meminjamkan Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau ada orang datang meminjam ke kita,
Sejatinya Allah yang mendatangi kita lewat bentuk orang ini. Ibu, banyak ndak orang kaya ibu? Maka kalau ndak orang tuanya datang, maka ke ibunya datangi. Allah yang mengajaknya kasih kuah ke Tuhan. Karena saya ingin memberi dia kebaikan yang banyak. Dan ibu tutup pintu langsung datang orang minjam. Ya kadang orang minjam kau cerita lu Pak, memintanya susah tu masalahnya. Kau bang kilo trauma awak meminjam kan itu. Itu penyakit gini kok Pak, makok susah awak meminjamkan kurang kejujuran ndak ada tu susahnya. Ya. Tapi kata Allah, yang kamu pinjamkan itu Allah. Tu makanya akradullah. Mana pula Allah bisa meminjam? Pertanyaannya, kalau Allah yang meminjam, dibayar enggak? Pasti manusia minjam bisa jadi enggak dibayar. Tapi Allah enggak pernah enggak bayar karena Allah Maha Kaya. Enggak pernah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu meminjamkan orang, andai orang yang dipinjamkan enggak bayar, jangan Bapak Ibu kira enggak dibayar tuh, pasti dibayar karena kita meminjamkan Allah. Keyakinan ini yang kita harus tanamkan tuh Ibu. Enggak pernah hutang enggak dibayar tuh Ibu. Cuman bayarannya bukan jumlah uang yang kita pinjamkan itu. Lebih dari itu. Lebih. Cuman bentuknya beda. Mungkin ibu disehatkan badan yang haruslah dirawat di rumah sakit berbulan-bulan. Mungkin keluarga ibu diselamatkan di bencana besar yang harusnya ibu lah susah mengurus keluarga yang celaka. Atau boleh jadi ibu dikasih anak-anak yang saleh-saleh, yang orang kini sakit kepala mengurus anak. Itu balasannya, itulah bayarannya. Atau ibu dikasih suami yang baik, yang lembut. Saat ibu-ibu banyak stres dengan suami, ibu dapat suami saulah, tak banyak cerita, apa yang lagi sampahnya kunyah, saya tak pernah bertanya. Itu bayarannya tu ibu tu. Tak satu orang dapat suami macam tu tu ibu. Ya dah. Ada orang dapat suami adalah simpilik, cerewet. Magi belanja ketek sambal tak lama. Banyak apa-apa macam tu ibu. Hendak belanja ngeneknya, tu sampah memilih lah. Tak bosan ibu jadi apa macam tu. Iyalah. Akhirnya ibu diagi suami yang lurui. Para yang minta diagi. Apa yang ibu masak tak pandang yang komentari. Ya kan, saulah. Ya kan, tak pandang nyerenge-nyerenge. Ibu menyerengi nyontok saya. Itu tak sadu orang dapat suami macam tu ibu. Tu mungkin ibu acok mutang orang tu dibayar Tuhan dapat suami macam tu. Jadi ibu kira ikut saya pembagiannya Tuhan Maha Kaya ibu. Ya tak? Tapi yang berhutang tu Allah itu ibu. Karena begini, kenapa Allah yang berhutang? Kan kata Jibril tadi, orang berhutang kan kena terdesak. Ada hadis Bukhari, nanti Allah di akhirat bertanya kepada kita nih. Hei fulan bin fulan, dulu saya sakit kau tak jenguk. Dulu saya lapar kau tak datang kasih makan. Kita bertanya, Rabb engkau Tuhan. Bagaimana engkau sakit, bagaimana engkau lapar? Kata Allah, Pak, dulu ada temanmu, tetanggamu sakit, kau tak jenguk. Kalau kau jenguk, saya bersama dia. Ada kawanmu kelaparan, hidupnya susah, tidak ada makanan. Kau tak datang antarkan makanan ke dia. Kalau kau antarkan, engkau temukan saya sedang bersama dia. Apa maknanya di situ? Allah bersama orang yang dalam keadaan kesulitan. Maka ketika orang kesulitan datang ke kita meminjam, itu artinya Allah yang datang bersama dia. Itu makanya kata Allah, akradullah, yang meminjamkan Allah, bukan meminjamkan manusia. Ya, meminjamkan Allah. Makanya Bapak Ibu jangan Bapak Ibu rusuh pula kalau hutang kita ada yang tidak dibayar orang. Jangan rusuh. Pasti dibayar dan sudah dibayar. Pasti kalau di akhirat nanti ajrun karim surga pasti itu. Yang di dunia pasti dibayar. Ya. Mungkin ada di antara ibu-ibu ni yang mungkin hutang lah banyak, mampi hutangi orang lah sekian juta. Itulah yang tak donya bayar orang. Jangan ibu rusuh. Yakin ibu, pasti dibayar dan pasti sudah dibayar. Ibu tak sadar sudah dibayar. Karena Allah tak mungkin tak membayar hutangnya. Tak mungkin Allah lupa dengan hutangnya. Bagaimana Allah lupa dengan hutangnya? Bagaimana Allah yang Maha Kaya tak bayar hutang? Malulah Tuhan. Sekayu tu Tuhan tak bayar hutang. Macet kredit Tuhan tak amulah tu. Tak pernah Tuhan kau kredit macet lah Ibu. Maha Kaya. Yakinlah ibu tu.
Cuman ibu jangan dietong-etongnya yang dipinjam tak balik dulu dari bayi itu. Itu kenapa Allah mengatakan akradullah. Nah, berikutnya. Nah, yang ketujuh ya. Wa akradullaha qardan hasanan. Coba nih qardan ya. Qardan. Qardan ini Bapak Ibu namanya maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak itu objek unlimited. Dah, ibu dah ngasih lah dulu. Besok cari tahu. Itu maf'ul mutlak tu. Maf'ul mutlak ini Bapak Ibu kaidahnya ya. Harus dari kata kerja langsung. Nazzala tanzilun. Anzala inzalun. Itu kaidahnya. Akradu harusnya ikradan. Harusnya deh. Kardun ini harusnya ikrad. Itu kaidah bahasa begitu. Akrada yukridu ikrad. Karena dia mazid satu huruf namanya. Aktif. Tapi Allah ubah dari akrad menjadi qard. Dari muta'addi menjadi lazim. Itu istilahnya itu. Apa maknanya itu? Kenapa tidak dijadikan ikrad? Bapak Ibu kalau meminjamkan orang, jangan pernah merasa berbuat baik pada orang. Itu kenapa dijadikan mujarrad. Mujarrad itu artinya apa? Kosong dari nilai. Kita kalau meminjamkan orang, jangan merasa kita berbuat baik ke dia, lalu orang itu harus berhutang budi dengan kita. Tak boleh. Itu kenapa bukan akradullaha ikradan, tapi qardan. Jadi kita berbuat baik itu bukan untuk dia, untuk kita. Kan begitu. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Semua kebaikan yang kita perbuat bukan untuk orang itu, untuk kita. Sama, Bapak Ibu kalau bersedekah, memangnya Bapak Ibu bersedekah orang tu yang dapat kebaikan. Kita tu dia dapat secuil, ibu dapat 10 kali lipat, 700 kali lipat. Dah ibu yang menang tu. Ibu magi ambo piti 1 juta. Ambo 1 juta dapat secuil ni ibu. Ibu dapat 700 juta kau tu mah. Ndak manang ibu namo tu. Ajan berasa berjaso lo kambo. Ambo yang harus jaso ke ibu tu mah. Dia gara-gara ambo timu dapat ibu 700 itu. Tak betul? Harusnya ibu berterima kasih ke orang yang ibu agi itu. Disebabkan dia ibu dapat kebaikan. Kalau tidak ada orang miskin, ibu tidak ada kau menerima pada agi ibu, ibu dapat tak ada dapat apa-apa ibu. Ibu dapat surga kebaikan. Karena ada orang-orang yang menerima secuil punya ibu. Tapi ibu dapat lebih dari dia. Karena dia mau menerima pemberian ibu itu. Jangan ibu. Oh, ya menolong anjing tak kapi saya dah. Jangan citu lah ibu. Ya, kan biasa ibu ada orang kuat todong tak sasak dulu kan. Kini lah, lah kayo lah nya, lama lawan nya kawan. Ini dulu tu ndak den tu ada lah. Ya dah. Menggadang anak ular saya den. Kan sering kita bicara begitu tu. Karena ibu bukan qard tapi ikrad. Tak boleh kita ibu merasa berjasa ketika berbuat baik. Tak boleh kita harus orang tu berhutang budi pula ke kita. Tak boleh itu. Karena kita berbuat baik itu untuk kita. Dia dapat sedikit, cuman kita dapat lebih banyak. Itu. Cuman adabnya kalau kita dikasih orang tentu didoakan. Tapi ibu jangan minta doa lah kayaknya. Kau zakat ambo. Maulah. Tu nyampai sudah. Doanya malah langsung song saya sampai aja. Tak perlu lah doa tu lah tu. Untuk kita pun minta doa lah kayaknya. Ya tu. Itu kenapa maf'ul mutlaknya tidak sesuai dengan kata kerjanya. Harusnya secara gramatikal maf'ul mutlak itu dari kata kerja. Nah, berikut ya. Terakhir yudha'afu. Yudha'afu ya. Perhatikan ibu. Yudha'afu. Nih. Dilipat gandakan. Yudha'afu. Yudha'afu nih ibu, harakatnya dhammah.
Dalam kaidah bahasa namanya rafa. Karena tidak ada yang menasabkan, yang menjazamkannya. Rafa namanya. Ibu catat saya dulu, jadi ibu panjang lebih. Ibu damam lebih kok gara-gara mendengar silah hambo kok. Pokok yang tertangkuk, ibu tangkuk. Yang tak tertangkuk lah pen saya dulu. Supaya warna lo. Lalu karik-karik kan yang ibu nampak dia mau. Ya istilahnya harus sabu-sabu. Baca doanya tidak sabunya itu istilahnya. Nah itu. Jadi ibu apurusu lo. Itu. Pokoknya jadi ibu camil lah. Pokoknya yang tertangkuk, ibu tangkuk. Yang tak tertangkuk lah pen saya dulu. Itu. Rafa, rafa itu artinya tinggi, tandonya dhammah. Karena ada namanya nasab, ada namanya jazam kalau dia kata kerja. Coba baca nanti surat Al-Hadid ayat 11. Surat Al-Hadid surat 57 ayat 11. Baca. 7 ayat 11. Ya 57 ayat 11. Apa kata Allah? Man zallazi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu. Perhatikan. Tadi apa? Yudha'afu. Ya. Di Al-Hadid ini fayudha'ifu. Fa. Bukan fu. Fa. Tadi fu. Bukan fu fa nih, bukan. Yang tadi fu, yang ini fa. Ya, jadi ibu lu penggana ke fu fa kok, gitu. Jadi 57 ayat 11 fathah ya. Fa yudha'ifa. Yang tadi yudha'afu. Beda tuh ibu. Nah, coba lihat lagi surat At-Taghabun ayat yang ke-17. At-Taghabun 17. At-Taghabun tu 64 ya. Okey. Lihat 64 ayat yang ke-17. In tuqridullah qardan hasanan yudaif lakum. Coba perhatikan tuh. Di 64 nih, 64 ayat yang ke-17 itu yudaif. Mati ya. Ayatnya sama ibu. Siapa yang bagi utang, siapa yang menghutangi orang, dilipat gandakan bayarannya. Tapi lipat ganda pembayaran hutang 3. Bunyinya 3. Ado yudha'afu damah. Ado yudha'ifa fathah. Ado yudha'if sukun. Ini sama tu ayat ibu. Sama tu mah. Ya nak? Perhatian elok tu. Yang tadi Al-Hadid 18 tadi yudha'afu. Damah ya. Fu. Yang Al-Hadid 11 yudha'afa. Patah. Yang At-Taghabun mati yudha'if. Kan ayatnya sama tu. Sama warnanya tu. Bakok beda-beda harakatnya tu ibu tu. Jadi ibu kira sembarangan tu bunyi-bunyi fufa tu tu. Beda tu mah, beda bunyi, beda makna tu mah. Nah, kenapa yang satu fu, yang satu fa, yang satu mati? Karena konteksnya beda, struktur kalimatnya beda. Gini. At-Taghabun itu jumlah syartiyah namanya. Syarat jika kamu menghutangi maka dilipat gandakan. Itu namanya jawab syarat, jazam dia. Jazam ku artinya dikarik. Nih, yang ini jazam artinya, jazam itu artinya potong. Dipotong, jazam itu potong artinya itu makuk matinya. Yudha'if mati hurufnya. Jadi At-Taghabun ayat 17 itu hutang basyarat. Pinjam mampu piti pak. Ayo, nim pinjam mang piti ya. Tapi bisu barang kuah ang jual kaden ya. Basyarat. Ada hutang basyarat. Ambo pinjamkan apa piti. Tapi
tolong agi ambo lalu siko besok kota oto ambo. Ada syarat. Hutang yang bersyarat itu tetap dapat pahala berlipat tapi didiskon pahalanya oleh Allah. Kenapa syarat? Karena kita dapat untung pula dari dia. Itu makanya jika tu syarat tu. Bacalah di atas Gabun 17 tu jika tu. Kalau jika berarti awak dapat untung. Itu. Nah, ada tak orang berhutang begitu? Memberi hutang begitu? Ada. Ambo pinjamkan apa piti ya? Tapi kau ada untung tak awak kau mah? Allah tetap kasih pahala berlipat tapi didiskon pahalanya. Dipotong jazam namanya. Cuma kok dimatikan. Surat Al-Hadid ayat yang ke-11 itu namanya sababiyah. Fayudha'ifa, disebabkan kamu memberi hutang diberikan pahala berlipat. Fa-nya namanya fa sababiyah. Itu konteksnya orang berhutang disebabkan sesuatu. Gini, ibu meminjamkan ambo, baku ibu namu meminjamkan ambo sebab guru ustaz, sebab guru ibu ustaz ambo. Itu sebab nama itu. Baku dipinjamkannya dosana ambo. Baku apa pinjamannya kawan ambo. Baku apa pinjamannya pembantu ambo. Pinjaman yang pakai sebab itu tetap berpahala tapi tidak sempurna pahalanya. Tetap dikasih pahala berlipat tapi tidak sempurna. Maka dinasabkan, difathahkan. Fayudha'ifa. Ibu awak kena cok bagi hutang kurang dek ada sebab. Sebabnya bisa kawan, bisa dosana, bisa tetangga, itu kan sebab-sebab namanya itu. Pahalanya tetap dikasih banyak, cuman tidak sempurna pahalanya karena bersebab kita memberi hutang pinjaman. Ibu ambo kalau meminjam ke ibu ka 100% ambo yakin tak kabidaan lah. Bu pinjam ambo PT 1 juta ibu. Yo ustaz bila ustaz nak pasti tu. Dek sagan jo ambo ustaz. Sebab namanya itu, ada sebab. Ada orang meminjamkan itu, ada. Ada yang meminjamkan dengan syarat, itu tadi itu. Dipotong pahalanya. Ada yang meminjamkan karena sebab tidak sempurna pahalanya. Yang di sini tidak ada sebab, tidak ada syarat. Pinjaman mutlak. Kenal tidak kenal, dake tidak dake, siapapun kalau datang ke dia, tidak ada dipandang ini orang siapa, dia kasih pinjaman. Kalau ada orang begitu, pahalanya sempurna. Sebagaimana sempurnanya yudha'afu. Rafa. Tambah. Salah ibu ya, redaksi Al-Quran tu. Ya. Kalau ada orang meminjamkan tanpa syarat, tanpa sebab, siapapun yang datang ke dia, bahkan yang tak kenal pun dia pinjamkan. Mau dibayar mau tidak dia tidak pikirkan. Kalau ada orang sampai begitu, maka yudha'afu, didamahkan Allah, ditinggikan, dirafakkan dia. Sebagaimana rafaknya yudha'afu. Tapi yang ini tidak banyak orang yang bisa. Yang banyak itu yang nomor 1, nomor 2 tadi. Nih. Yang ketiga ini tidak banyak. Karena ini pinjaman mutlak tanpa memandang siapa. Makanya dirafakkan oleh Allah yudha'afu. Gitu. Nah situlah dulu Bapak Ibu-ibu. Saya balik seperampik dia. Silakan Pak. Sekarang kan ada pengurus masjid yang punya utang. Dia sudah bangun masjid tapi punya utang. Kemudian dia datang ke jemaah. Jadi jemaah membayarnya dengan infak. Apa itu namanya? Utang atau sedekah? Ini pengurus berhutang untuk Mas Haji. Dia berhutang atas namanya atau Mas Haji? Itu pembangunan Mas Haji. Itu enggak. Jadi tanggung jawab pengurus kan? Enggak. Kalau hutang pengurus begini, kalau hutang dia yang berhutang ke toko bangunan, orang toko bangunan tahu dengan dia, nagih hutangnya ke dia bukan ke masjid. Kalau begitu ya Pak, berzakat ke dia melunasi hutang, itu ya hutang namanya itu. Tapi kalau masjid yang berhutang dia hanya mediator saja, sebagai perantara saja. Itu yang berhutang tidak inyol itu. Semua berhutang.
Bakok saya mau awak hutang. Kan awak milihnya. Berarti kebijakannya kebijakan awak. Ibu jangan salah lah, presiden berhutang, ibu pilih dia. Ditanggung sama-sama lah hutang tu. Awak milih mah. Oh dia tak satu lah Ustaz. Bisa jawab lah besok. Dia tak satu lah. Jadi pengurus masjid kalau berhutang itu tak hutang pengurus Pak, hutang jamaah tu. Ya toh, jamaah yang berhutang. Tapi kita kalau menghutangi kan mutlak tadi. Ke siapa saja, kapan saja, di mana saja, berapa saja, mutlak. Kalau dia mampu memberi hutang dengan cara begitu, dirafakkan. Tapi kalau sebab, dinasabkan. Kalau bersyarat, dijazamkan. Begitulah kaidah bahasa. Gitu. Jadi hutang tu macam-macam tu Pak Ibu. Ya. Kalau Datuk Maringgi itu syarat tu. Dan pinjaman nama piti ya. Besok kau nak dah bayar nak je dan. Syarat. Dan tu tak salah Ibu. Boleh aja, tak salah tu. Tapi pahalanya dapat Datuk Maringgi dapat pahalanya Datuk Maringgi tu. Ya tu. Tak ada masalah tapi pahala Datuk Maringgi di diskon. Tak utuh dah syarat. Tak boleh jadi begitu. Apa minjam piti ke orang, ke kawan. Tu kecil gitu. Kalau mau pinjam besok nak bayar, ambo nikah jo anak ang. Jadi boleh. Dan ibu kalau misalnya orang tua ibu berhutang tu nyobai jo ibu, misalnya nikah jo ibu jo tapi hutang tu tak ada masalah lah. Bolehnya. Itu syarat boleh saja. Tapi pahala. Kan dinikahkan tak ada masalah. Oh ambo dak ketujuh lu sak beko ketujuh kudian sak beko tu. Ya dah. Mana ibu tadi silakan. Dia minjam ke ibu. Tapi dia tanya pula saldo kita. Orang minjam kok. Siapa tu ibu? Tanya kecil kamu. Cari orang itu. Dia minjam kawak tu saldo awak tu tanya. Siapa tu? Bak kamari lah kecek gitu. Ramu lah tu. Bu tunjuk lah orangnya kambo lah. Ramu lah tu. Tapi dia kita sama dia Ustaz. Kita udah kenal. Cuman karena tadi yang politik kita tidak terbatas seperti itu ya. Karena dia itu makanya ada niat saya untuk bantunya gitu. Tapi karena dia bilang tanya saldo iya. Kan jadi kesal pula kita kan. Inyo minjam piti kawa. Tu nyo tanya lo bahasa saldo ah. Yalah ya. Kok ada orang situ besok berkecang kambo lah. Tanya mau ceramai lo orang situ dah amu lah tu. Awak meminjam kau di bawah. Menunduk ke orang. Bu, ambo sadang susah bana. Ya kan aku alung keluar, gaji alung keluar. Ampo anak biayanya. Bisa nak ambo minjam piti bu? Gitu. Bara. Agak 2 juta. Lah ya do. Tu bila bayar. Itu sebenarnya. Jangan tanya lah saldo ibu bara leh. Tinggal bara leh do cukup. Jadi itu lo ditanya. Ya tu. Sia orang itu. Aneh orang mau pinjam tu. Tapi ibu jangan kesal lo kayaknya kok situ. Pinjam saya lah kok aduh. Aja ni ibu mali dah jadi pinjam lain dia. Jangan pinjam saya lah dah baal. Tapi ibu kalau memang bisa jadi kan bisa jadi begini ibu. Orang kau memanglah berkali-kali wak pinjamkan. Memang tak bisa membayar atau tak amu membayar. Tak sekali 2 kali lah. Yang begitu ibu boleh tidak meminjamkan sedekah saja lah. Sebabnya nak nyobai lah second kali. Api agi sedekah salah. Ya. Nyo kalau hutang piutang ko ibunya ketat aturannya tu. Ini kan satu ayat baru kita baca ni. Kalau baca lagi nanti di Al-Baqarah 280 sampai 283 tu rigid aturan hutang tu. Kalau ayat ko ibu, iku ayat ko untuk yang magi hutang. Untuk yang bau hutang jadi ku ayat dipakai. Salah pakai ayatnya tu. Awak hutang ke orang. Jadi minta orang tu, bu, bau hutang ibu. Allah yang melipat gandakan bayarannya. Situ awak nak hutang tu, Allah melipat gandakan bayarannya. Bayarlah hutang tu lu.
Ini ayatku untuk yang bagi hutang ke ibu, untuk yang memberi hutang, bukan untuk yang berhutang. Yang berhutang tu Al-Baqarah ayatnya nanti tu. Ya, tu jangan salah-salah pasang. Namulah tu. Ya. Sama je hadis Nabi. Kata Aisyah, ya. Nabi itu kalau bajunya sobek jahit sendiri. Kalau sepatu sobek jahit sendiri. Yaksifu na'lahu. Nabi begitu tu. Yakhitu saubahu. Tak pernah Nabi menyuruh isteri beliau untuk menjahit baju beliau. Itu hadis tu ibu untuk kami. Jangan ibu pakai untuk ibu. Untuk ibu lain hadisnya. Betul kalau hadis tu ibu pakai kok beda kami beko tu mah. Bu, tolong minum ndak tadanga hadis Aisyah. Nabi ambil surang, ndak menyuruh-nyuruh kerajaan Nabi. Tu. Kalau ibu dah itu hadisnya lah, hadis ibu hadis Aisyah. Kalau perempuan ingin masuk surga, dia cukup salat 5 waktu puasa Ramadan, lalu dia mematuhi semua perintah suaminya. Itu hadisnya. Kok kami suruh masak, capek masak. Suami minum, capek minum. Jahit baju, capek jahit baju. Itu surga ibu situ. Jangan salah pasang hadis ke ibu. Tak mau salah pasang. Kadang ibu kau baca cik hadisnya tu pakai isu langsung ke orang. Tak mau lah tu. Sama je kok ikut untuk yang bagi hutang ayat kau ke. Dan untuk yang berhutang. Jangan ibu suruh berhutang kau pakai tahu ayatnya. Siapa yang memberi hutang Allah berhutang ibu dah ambo lah. Macam tu. Awak nak berhutang Allah lah berhutang cik. Allah lipat gandakan ibu. Awak yang berhutang bayi. Ada aturan hutang tu. Tapi kau untuk yang bagi hutang ibu ya. Jangan salah pakai kau. Nah begitu tu ibu. Jadi ibu pinjamkan sajalah kalau ibu mau. Kalau memang tidak. Tapi jangan ibu mengapa pula mengeluarkan perkata yang membuat pahala ibu jadi berkurang pula. Ya, nah. Sama juga ibu, kalau orang tidak mampu bayar hutang, tidak mampu dia berhutang, memang sulit, dah jadikan sedekah kata Allah. Begitu. Wa anta saddaku fa huwa khairul lakum tu di Al-Baqarah 280 tu. Kalau orang tu sulit bayar hutang, jadikan sedekah lebih baik. Tapi ibu kalau lah jadi sedekah jangan berkomentar je leh. Bu, hutang yang dulu tak usah bayar lagi. Lah mau jadikan sedekah mah gitu. Mau kasih ibu ya, ayo besok kau nak kata bayi hutang je hutang je kurang. Tu dah mau kita. Itulah menyakiti perasaan orang ibu namun teman. Jadi dapat pahala gitu kulit. Nah. Gitu tuh. Ya ibu silakan. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Silakan. Pak, ini Pak. Ada satu orang datang pada saya. Dia meminjam uang tapi masnya ada. Dia tak mau menjual barangnya itu. Ibu lagi tahu kamu saya orangnya tuh. Galang kadang-kadang tuh membutang ke orang. Ya, dia tak mau menjual barangnya itu. Apakah kita itu? Ibu tunjuklah barang kami itu. Oh, kau jual ya. Tak payah mana ibu lah tu. Galangnya kadang-kadang, cincin kadang-kadang, kalung kadang. Dia pinjam piti kawa. Ada yang situ tu ibu tu ibunya caknya. Iyalah. Tak berdosa ke ibu lah. Cuma ibu lapis dak dapat ibu ikutlah. Ya, ibu dak dapat ikutlah. Tadi kan mutlak tadi. Kok kayo jadi jo, miskin yo, tak sasak yo, dan tak sasak pinjamnya. Pokoknya yang datang minjam tanpa pandang bulu. Ngepinjamkan kau rafa apa? Yang basarat jazam. Yang sabab nasab beda-beda tuh. Level pahala meminjam kau beda-beda ibu, tergantung awak keadaan pinjamannya. Yang pinjaman bersyarat dipotong pahalanya. Jazam tadi. Tuh di surah At-Taghabun ayat 17. Yang meminjamkan basabab meminjamkan tak samprono pahalanya loh. Dinasabkan tadi. Itu di Al-Hadid ayat 11 tadi. Yang mutlak itu termasuk yang cerita kasus-kasus ibu tadi. Aminnya kadang ibu meminjam kawak. Kecil tu ami ibu kadang-kadang ibu ambo menjualnya tu jadi dah. Pinjamkanlah. Pinjamlah gitu. Baru ibu dapat kuat. Ada banyak ibu-ibu gitu. Ya kan? Ibunya menjual barang ami itu. Ami kadang-kadang bu yang minjam kerajanya. Ya ada cerita tu ibu. Ada tu. Tapi tak disiko lah bantu lah kau. Silakan ibu yang di belakang tadi.
Mau ibu nunjuk tangan silakan. Ya. Suami yang bersedekah, istri sudah otomatis, ya. Ya, lanjut aja ibu. Suami ini tidak punya mata pencaharian. Ya, Istrinya yang punya pencaharian. ya. Tapi apakah dia harus melapor juga mau bersedekah? Ibu yang mencari piti, apa kau angkat kaki je nya? Itu kan tak suami ibu lah. Ndak lama lah tu lah suami ibu dah lah. Kau suami ibu buat abu apa kamari besok mau kecek kalau tak mau lah tu. Ya banyak tu tu. Kalau ibu cari piti, ibu bakar rajo, ibu dak bakar kaki kariang lah apa konyo itu ibu jangan kan ka minta izin kenyo leh. Kata ibu dak bagi apa tu makan dak baal. Biasanya mati surang dak baal. Ibu belanja saya ke rumah makan surang ibu. Ini wajib bagi belanja, wajib bagi nafkah. Dia tidak mencari nafkah, lalu bagi mana belanja ke ibu. Ibu yang suruh ke raja. Dia minta piti lo ke ibu. Kecil lah kambo sia yang ada situ dapat suami itu. Suami apa? Ya kecuali, ada kecualinya. Ibu musyawarah. Ibu misalnya pegawai negeri. Suami ibu kau tidak pegawai negeri loh. Nyelip ke raja. Itu musyawarah, Pak. Biar lambo yang makan raja. Apa di rumah saya jago anak-anak awak. Yalah. Itu jendak lagi makan tu wajib lagi makan tu mana tu tu. Ibu suruhnya makan anak. Tu dah ibu lagi makan mati beko. Ya. Bersedekah iya. Tak perlu minta izin kepada ratu ibu. Ibu kabar lagi korang gaya ibu lagi lah. Daiknya mencari lah. Yang tadi haratu itu agen ke ibu, buku belanja, nanti ibu selewengkan tu, bersedekah ibu. Kalau haratu ibu sama lah, ibu dah dapat mahar dari suami Pajero. Itu Pajero tu tak boleh dirasuk-rasuk suami ibu tu, tak boleh dirasuk lah tu. Haratu ibu tak boleh dirasuk suami lah, minta izin tu. Jangan lama-lama siapa tu makai oto tu tak boleh tu haratu ibu tu mah. Ya. Ke ibu mencari kok meminjam apa tu? Catat. Haratu ibu. Beko mati apa tu? Beko ambil haratu tu membayar hutang lo. Tak dicatat bekonya lupa. Dan nyo cacat tahu saya leh. Banyak apa aku cali apa kalau hutang cali apa. Ya tu. Oh hutang bu, hutang jam lo. Yang tontok saya leh. Ya silakan ibu. Tak apa-apa. Yang kedua lah ibu. Ibu kalau pokoknya aku pinjam salah nyo bayi ndak lah situ. Ambon nyo lah minjam ke ibu kalau situ. Kalau situ mantap lah ibu. Mantap lah. Tak aku ndak masarat, ndak masabab. Pokoknya mutlak saya. Ambon pinjam mutlak, ndak bayi itu salah. Kalau ada ibu-ibu tu level 3 tu. Level 3 tu. Ya tu, paling tinggi tu ibu. Rafa namanya tu. Tu yang mutlak dari namanya tu. Makanya gini ibu. Ibu kalau meminjamkan itu kalau lah nampak orang ko memang agak sulit membayar hutang, jangan kadang-kadang mana dipinjamkan lah. Pinjamkan saja sesuai kebutuhannya lah. Boleh nak nampak gelagat kalau ada bayi. Jadi kalau nak tak bayar pun ibu nak bayar lo lalu beko mikir hutang tu lo. Ya kan? Kalau pinjam 10 juta, 100 juta beko hilang di ibu kan. Kaduh lalu ibu dia tu. Kecuali orang ko betul-betul memang amanah, terpercaya, jujur ibu hutang selama ko. Ibu bara punya pinjamlah. Itu rafa tu. Ya, ditinggikan. Ikan berlipat ganda lo tadi apanya. Derajatnya, pahalanya, ganjarannya. Bayarannya itu pasti itu. Tak mungkin hutang 1.000 sama lo juga ganjar hutang 1 juta beko dagi ke orang dulu. Tapi kalau orang ko gelagatnya memanglah nampak memang susah dan balado pengalaman, ibu tak usah kadang-kadang lo hutang kenyo, memberi hutang kenyo gitu. Ya nak dipinjamkan juga tapi sesuai dengan apa aja lah.
Ya, sebatas yang memenuhi kebutuhannya saja. Gitu. Misalnya minjam dulu untuk belanja orang rumah, untuk belanja anak, belanja keluarga. Nyo minjam misalnya 1 juta, pinjam saya 500. Kalau 500 kan untuk belanja sehari 2 hari kan lapih begitu. Ya toh? Kalau ada gelagat yang begitu. Tapi kalau ibu mau yang paling hebat, tidak ada berapapun pinjamkanlah. Tidak dibayar, Allah yang bayar. Nah, itu kenapa tadi ada beda bunyi yuda'afu, yuda'afa, yuda'if. Beda-beda bunyinya ibu, karena struktur kalimatnya beda-beda, konteks hutangnya beda-beda. Nah, begitulah dulu Bapak Ibu, lah sangat dua lewat adat. Ya, sebentar. Apa-apa lu Ibu, lah do cik lah apa-apa leh, silakan. Untuk masalah hutang kan sebagai penghutang yang memberikan hutang itu kan diwajibkan untuk menagihnya setelah itu. Ya. Ada tak kaidah berapa kali kita menagih? Ya, menagih hutang tu sampai nyobai. Misal gini, wak lah berjanji sebulan, lah datang waktu tempo sebulan, datang leh. Pak, kau lah datang waktunya kalau sebulan dulu dia lunado le Pak, lunado pembayi le. Kata Allah fanaziratun ila maisarah, tambah waktunya. Bara tambah waktu sebulan, okey sebulan catat. Besok datang sebulan timbul balik. Alun je leh, tambah balik. Lah bosan apa? Jadikan sedekah leh. Tak ada kalinya lah Pak, bosan saya leh. Lah bosan apa atau tak kata bayi bantu leh, jadikan sedekah. Lah udahlah Pak, tak ba'ala, tak tabayi, tak ba'ala. Lambo lapen saya mah jadi sedekah. Itu lebih baik. Oh iyalah, kalau tak disampaikan mereka cari lah Pak di akhirat besok. Payah lu cari awak. Ini harus balapehan. Halal namanya itu. Halal. Sama ibu juga Pak menjalang mati harus ada halal. Pak, kalau ada hak-hak apa yang tak panu halalkan, lapehan. Hambo halalkan cak apa? Baru mati ibu. Baru los. Kalau tak berbunyi halal apa jangan masalah. Nya halal kau berbunyi. Nya balapehan. Atau makut perlu minta halal di dunia kau. Ya tu. Terakhir ibu. Pahala yang lebih baik. Nanti baca di Al-Baqarah 280. Kalau dijadikan sedekah lebih baik kalau apa tak melepaskan besoknya cari apa nyobai laju dosa apa atau jo apa haloinyo sebanyak utang. Dan apa pun tergantung-gantung lo menungguinyo dulu. Kalau apa lapehan, apa dapat lebih gadang daripada utangnya tu, los ke surga tanpa penantian leh. Los. Itu maka lebih baik di lapehan tu. Itu. Kalau apa tak melapehan, pasti nyobai. Kalau nak jual amalnya, jodoh suapa sebanyak utang apapun tergantung lo menantinya. Kalau boleh buat ke surga leh, selesai dulu. Kan rumit tu. Ya kalau capek osobok je nyongkok lama bah. Padang Masar Salawiantah. Orang rami mah. WA group tak ada leh. Cari orang tu. Ya tu EG apa lagi tak ada. Ya tu payah panca apa lapen je leh. Selamat wak. Gitu tu. Terakhir ibu silakan. Terakhir ibu. Ni ibu dah jam 11 lewat. Ni yang lain-lain agak gelisah. Ibu WA aja saya nanti. Ya, nanti yang berjawab di WA. Ya. Kalau ada yang tu kok jan banyak mana PT kok payah mama urusannya ada. Kok banyak-banyak PT kok silakan. Ndak boleh. Ndak riba tu. Ibu ambil untung nama tu mah. Pak pinjam ibu pinjam timbul 10 juta. Yo. Aku jaminan oto ambo. BPKB ibu paci. Bara lamunnya hutang ko 2 bulan. Okey. Pakai loto ko dinyo. 2 bulan setelah hutang tu disepakati ndak tabayar dinyo lo jual loto ko lepas bayar hutang. Itu tujuannya barang jaminan tu. Dan untuk dipakai yang bagi hutang no. Itu yang salah. Riba. Gitu. Sama di kampung. Pinjam piti 10 ame. Itu bagian sawah. Sawah kalau nyobek puluh tahun, utang tetap ini bagi 10 ame. Tu hasil sawah 10 tahun tu anak mu itu.
Oh, untung nama itu tidak boleh. Tidak boleh. Tetap itu digarap oleh yang berhutang. Mobil tetap dipakai yang berhutang. Begitu. Gitu Ibu. Terakhir Ibu, mana tadi? Silakan. Boleh nggak kita mengasih hutang kepada orang yang tujuannya untuk memberi sogokan, misalnya untuk menjadi PNS? Oh gitu. Ibu tahu itu? Enggak, hanya keceng Ibu cerita. Jangan pinjam ledamu lah tuh. Itu wa ta'awanu 'alal ismi nama tu. Tolong menolong dalam dosa. Ibu menjual pisau, boleh ibu menjual pisau tak berdosa, tapi orang kau cakapnya tu ibu jual pisau kinyo. Ibu mati orang tu ibu nanggung dosa ikut tu. Iya, lah jalannya sabu itu api tiko itulah anak kan masuk PNS kau minta bayaran orang kau sekian ratus juta. Ibu tahu itu untuk menyogoknya. Ibu agilah sama dosa ibu ya dosa orang tu ikut tu. Ibu jadi jalannya bermaksiat. Tak boleh. Begitu. Nah, begitulah dulu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.